Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan TM14 ini saya akan menjelaskan materi tentang memperbaiki kompetensi. Langsung saja masuk ke materi. Itu ada jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama menurut Lee Spacer dan Spacer pada tahun 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria, acuan efektif, dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Yang keempat, dalam Margaret Dale 2003, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang kelima, menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melakukan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama, motif. Motif yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tersebut. Yang kedua ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill. Skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Perlunya kompetensi diperbaiki. Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian, keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi. Seorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan mempengaruhi terhadap hasil yang dicapai. Isu atau emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Berikutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama ada mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki. Yang kedua yaitu orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasi. Ketiga, sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Itu ada tahap-tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Keempat, menganalisis data dan
mengidentifikasi kompetensi. 5. Mengesahkan model kompetensi. 6. Mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster gugus dan dimensi seperti Boyatzis dalam Williams pada tahun 2002. 1. Kemampuan manajemen dan tindakan dimensi. Efisiensi perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Kedua, kemampuan manajemen seorang dimensi, yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, kerja tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analitis dimensi, yaitu menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kualitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis. Yang kedua dari Dulewicz dalam Armstrong pada tahun 1995, yaitu 1. Kemampuan intelektual, yaitu perspektif strategis, analisis, dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. 2. Kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengembalian keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Ketiga, kemampuan adaptabilitas, yaitu adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motif berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang ketiga, menurut Schroeder dalam Williams pada tahun 2002, yang pertama kognitif, yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua direksional, yaitu dampak, percaya diri, prestasi. Ketiga motivasional, interpersonal, pengelolaan interaksi, orientasi. Yang keempat pengembangan. Yang kelima berprestasi, yaitu orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Sekian penjelasan materi pada TM14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.